Intinya industri alas kakinya ini memang dimatikan gitu dengan adanya ini. Dan orang-orang masih aja kekeh kalau nggak apa-apa gitu beli kamu. Itu tuh mindset dari mana sih, bro? Oh, nanti kita akan tahu mindsetnya dari mana. Brand mindset ini yang udah terlalu sebenarnya brand luar juga jelek-jelek juga sebenarnya kalau ngomongin soal kesehatan lah gitu. Tadi kan udah ada video apa lagi, Bu? Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Ini video apa, Pak? Ini ceritanya lagi nyemir nih dari sekolah kedinasan ya. Ini Kedinasan. ada yang ngerasa yang aneh nggak? Teman-teman juga boleh komen. Ada yang ngerasa yang aneh nggak? Anehnya di amplas. Atau kenapa? Iyalah. Loh, bukannya hal normal ya? Ya enggak lah. Gila. Lu tahu nggak kalau di amplas? Nah ini kan gue udah bawa sampel sebelumnya ya. Normal di amplas. Kalau ini di amplas, artinya bagian yang paling atasnya itu akan dihilangkan, ya. Tinggal sisa flash, yang serat-serat yang daging-daging, ya daging lah, kulit bagian dalam. Nah, tinggal sisa itu, artinya apa? Uppernya dirusak. Ya nggak Sesederhana itu, uppernya dirusak dulu. Kalau uppernya nggak mahal nggak apa-apa. Iya, Sepatunya nggak mahal. Nggak apa-apa sih, cuman ini nih, kalau kita lihat endingnya kan pengen di mirror shine, dibikin mengkilap banget. Nah, masalahnya adalah jenis sepatu yang dipilihnya memang sudah salah. Itu pakai kulit jeruk, ya kan? Teksturnya kulit jeruk. Oh iya benar. Kalau gimana pun ceritanya, kulit jeruk itu tidak untuk di mirror shine. Sepatu PDL ya pasti. Iya, mirror shine-nya itu ya bisa, tapi ada batasnya. Nggak sampai yang semuanya rata mengkilap kayak gitu. Tidak sesuai fungsi. Iya. Maunya kalau mirror shine dasarnya jangan sepatu jeruk. Iya, harusnya smooth leather. Harusnya smooth leather. Kalau memang ini adalah peraturan dari atas, kalau harus sepatu kulit jeruk tersebut yang di mirror shine, berarti sorry itu gue akan mengkritik itu adalah kebijakan yang salah. Karena memang bukan fungsi kulitnya, Pak. Kemudian masalah selanjutnya, ini dianggap menjadi sesuatu, ini trik ya, shortcut ya. Ngapain nge-shortcut sesuatu yang memang salah? Gitu, yang salah. Gitu, gak usah dinormalisasi. Sorry, gak usah dinormalisasi. Stop normalisasi kulit jeruk dibikin shine. Iya. Nah, ya di mirror shine. Kalau mau memang akhirnya mirror shine, pakailah smooth leather. Ya, yang pakai smooth leather itu di merek-merek murah pun harusnya banyak. Gue nggak tahu, gue udah lama nggak lihat sepatu-sepatu PDL dan lain sebagainya ya. Tapi gue yakin harusnya pasti ada yang memproduksi boot seperti itu dengan smooth leather. Ya tinggal nanti dilapis waxnya. Jadi konsep wax itu kan sebenarnya dia lilin ya. Nah sedangkan kulit ini sifatnya itu kan bukan rata semua kayak kertas atau aluminium gitu licin. Nah ada itu kan, ada teksturnya, ada pori-porinya betul. Nah si semir itu akhirnya kemudian ngisi tekstur dari pori-porinya itu menjadi rata, dan karena di rata itu digosok itulah kemudian jadi smooth. Nah jadinya nanti shine gitu loh. Gitu. Dan tambahan lagi, kalau kulit kayak gini di amplas terus dilapisin wax yang tebal ini, dia jadi less breathable si kulitnya, dan akhirnya jadi lebih panas. Kalau itu mah kayaknya nggak akan kerasa sih. Karena udah panas. Udah panas juga. Iya. Tahan airnya? Tahan airnya, ya namanya kulit pasti udah cenderung tahan air sih. Kalau di amplas? Ya pasti berkurang kan? Pasti ada perubahan, tapi kan namanya kulit memang pada dasarnya tidak mudah ditembus air juga gitu, nggak jadi parah juga nggak jadi parah airnya. Ya itu aja. Ya pada dasarnya itu sepatu sudah rusak uppernya. Mau ngapain? Sepatu. Gitu. Jadi aneh ya, sepatu masih baru, kulit jeruk dirusak, dibikin mirror shine. Ya, itu gue gagal paham jujur. Mungkin gitu ada ya. sih, Ya, oke, kita lanjut. Ada apa lagi nih? Ini dia bro, Tanner nih ya. Kita nonton dulu nih. Tanner ada di TikTok, Pak. Tuh dong. Anda kemana Tanner aja? itu di mana sih? Di Italia? Italia. Dia sekarang dia bikinnya itu di Spanyol. Oke. Dia bikinnya di Spanyol, kemudian sekarang orangnya ini sendiri mukim di di US, United States, Amerika Utara lah. Gue nggak tahu persisnya di mana ya. Iya, maksudku kayak Tanner Leather Stand itu kan high end.
sebutannya high end fashion lah. Iya, ya. Tapi main TikTok juga ternyata. Main TikTok, sudah 1 juta. Gila ya? Nah, kemarin gue ngobrol-ngobrol nih, shout out dulu buat bro Volkan Yilmaz ya, owner dari Thunder Lederstein. Thank you banget udah direspon, dan ini adalah bentuk responnya. Lah sedikit latar belakang, di sana dia nge-review sepatu Santoni. Ini Santoni juga? Yang ini? Atau merek Santoni tapi merek bukan Santoni yang ini? tapi bukan yang ini. Kalau ini tuh hybrid ya, uppernya ini tuh monk strap, bawahnya kan kapsul. Nah, kalau yang dia review itu full dress shoe. Full dress shoe. Nah, tapi kurang lebih ada beberapa spek yang mirip. Jadi gue berjanji sama bro Volkan ya untuk mereact hasil reviewnya dia berikut dengan beberapa hal yang bro Volkan ini nggak bisa temukan. Italy challenged me to rip their shoes. I just got their shoes through our anonymous buyer network, so the brand have no clue this shoe was gonna end up on my table. These shoes are called double buckle men's shoes. Our anonymous buyer paid 990 euros for them. Definitely on the expensive shoe category. Nah, di sini ada beberapa poin-poin reviewnya dulu. Gue mau komenin ya. Ada beberapa hal menarik di sini dari boxnya, kemudian dari luarnya ya memang terlihat mewah ya, karena memang di harga $1.000 atau 990 euro saat itu di ini bulan 7 men, itu menurut dia juga sudah termasuk ekspensif ya, bahkan untuk standar gaji luar gitu kan. Dia bilang materialnya terlihat elegan. Nah, luxurious premium. Sekarang kita bandingkan nih, ini pakai upper yang sama, cuman ya nggak bisa mirip apa ya, mohon maaf udah nggak segitu high shine lagi. Tapi ini bisa di mirror shine? Bisa. Nggak diamplas dulu nggak? Nggak usah, buat apa? Nah, ini smooth leather juga. Jadi, bro, ini adalah contoh kulit yang bagus dari Itali. Ini adalah calfskinnya Itali nih. Calfskinnya Itali? Iya. Nah, cuman bedanya dengan yang French punya, dia itu agak lebih kris, terus tuh pori-porinya sedikit lebih gede. Ini? Iya, mana? Itulah bedanya. Pori-porinya mana? Ya, Raketan ya? Ada sedikit pori-porinya ya. Oke. Jadi calfskin itu sudah termasuk kulit yang mewah. Jadi kata-katanya Thunder ini bener sekali, bener banget menurut gua. Dan kalau dia bilang ini luxurious, ya gua sangat setuju juga, karena ini memang barang yang ya high end sih, looks-nya juga ya kelihatan gitu ya, bukan barang sorry itu saya under 1 juta. Kita lihat lagi dia bilang apa. For the design standpoint, shoe looks really good with their shade tones and everything. Ya, sesuai Ini ekspektasi dia. $1.000 990 euro. Nah, terus kemudian dia nilai juga ya? dia potong-potong juga nih. Cuman dia potongnya kayak begini. Kalau gue sih bakal bakal dibongkar dari bawah. Nah, cuman kalau kita lihat potongan kayak gini, setidak-tidaknya dia melakukan itu untuk memisahkan upper dari soalnya. Nggak apa-apa. Nah, dia bilang construction-nya itu 5. Gue setuju. Karena yang nilai terjadi, construction maksudnya? Iya, karena yang terjadi di Santoni tersebut, dia menggunakan rapid Goodyear welt. Dan bawahnya itu di blind stitching. Apa itu? Jadi Goodyear welt dengan mesin ya, itu menjadi sebuah teknik yang dimana ketika kita bikin Goodyear welt dengan cara cepat ya, di pabrik wajar ya. Waktu itu kan kita udah ngomongin ya soal kualitas yang bisa dipertahankan lewat standar pabrikisasi, betul. Nah, Santoni mempertahankan itu. Nah, tapi ada yang lebih gila, dia bikin blind stitching namanya bro. Maksudnya yang nge-stitch sambil merem? Oh enggak, jadi di soalnya itu kita nggak bisa lihat si jahitan tembusnya. Nah, jangan pakai contoh yang ini. Maksudnya di dalam ya? Nanti gue liatin ya contoh blind stitching di sini ya. Di bawah. Jadi harusnya kalau Goodyear welt itu ada jahitan tembus ke bawah kan. Tapi kalau ini nggak ada. Oke. Bukan berarti jelek. Ini ada teknik namanya blind stitching. Ini lebih mahal lagi nih tekniknya. Nah, gue berjanji sama Tanner itu buat ngasih tahu perkiraan cost-nya ya. Nah, untuk cost bikin sepatu Goodyear welt, take or give lah ya, kurang lebih itu sekitar 43 sampai 88 euro per pair, tergantung nanti yang ngerjain dan labor cost-nya berapa. Tapi kurang lebih segitu. Itu cuman ya, jahit atau full? Ongkos ngerjainnya doang. Itu artinya kalau dirupiahin mungkin around berapa? 500, 700 sampai 1 komaan. Ya, segitulah. 1 komaan juta. Ya, memang segitu cost labor cost-nya ya. Nah, lanjut. Di sini dia bilang uppernya itu dijahit ke welt. Ya dia menjelaskan Goodyear welt di sini ya.
Oke, that's good. At least Standard Leather Stand sudah menjelaskan ini dengan cukup baik ya, tapi mungkin beberapa pembahasannya kurang mendalam secara teknikal. Gitu. Nah, oh iya nggak ada deh. Nah dia bilang bisa di resolve, tapi ya benar memang. Jadi secara sepatu Goodyear Welt itu memang bisa di resolve. Walaupun yang blind. Yang blind stitching juga bisa, ada tekniknya. Dan ini yang bisa resolve itu yang tertentu aja. Belum tentu ada yang mau di Indonesia itu yang bisa bikin blind stitching, cuman beberapa bisa dihitung jari. Salah satunya kalau kalian mau cari itu kemarin kita udah sempat interview ya, bikin konten bareng yang punya Midas sama itu tuh Winson. Nah itu bisa bikin blind stitching, tapi ya as to be expected sepatunya dia itu kalau kita beli tuh ya udah berapa belas juta rupiah gitu ya, memang levelnya tinggi lah, tekniknya mahal ya. Nah ini nih yang ada nih yang sebenarnya kita bisa lihat hardware-nya. Jadi brass itu apa sih bahasa Indonesia-nya? Bracelet apa sih, buckle di electroplating gold, sama case-nya dengan yang ada di tangan gue ini sekarang ya. Jadi gue juga bisa melihat ini buckle-nya bukan buckle jelek. Iya, buckle-nya tebel ini. Terus kemudian bukan dari besi biasa ya, udah gitu warnanya juga bagus, ini ke rose gold gitu dan nggak gampang pudar. Agak rose gold gitu ya, apa kuning ya? Kuning. Ya gitulah, tapi nggak gampang pudar. Jadi hardware-nya termasuk yang oke ya, yang fine. Nah ini moment of truth nih, dia ngebuka finishing-nya. Jadi kalau yang sepemahaman gua ini adalah full grain leather. Dan ternyata kalau kita lihat baik di soalnya ini sama ya, spek yang dipakainya dengan uppernya itu sama-sama full grain leather juga. Jadi kata tender di sini sudah tepat, dan ini tuh bukan kulit yang dicat. Nah ini kan teman-teman, kulit yang dicat. Iya, kalau banyak ini ya, kalau gue perhatiin banyak sekali brand-brand murah itu kulitnya dicat. Padahal nggak, harusnya pewarnaan itu pas lagi penyamakan atau finishing after penyamakannya. Nah kalau kita lihat ini tuh terjadi dengan baik gitu ya proses pewarnaannya. Pas dibuka memang ada pigmen-pigmen yang kebuka, tapi bukan artinya dia dicat. Bukan gitu. artinya dicat. Ya, emang ini beda ya Pak? Beda. Nanti ini kita harus ada sesi khusus ya buat bahas penyamakan. Kayaknya kita cobain aja deh. Nah nanti kalau kalian mau buat ilmu kayak gini, nggak tahu banyak nggak yang mau nonton ya. Ini khusus harus kita bahas, tapi ini quick review aja. At least metode yang digunakan tender udah bener, dan it's good, kualitas kulitnya juga bagus ya, baik di luar ataupun di dalam. Nah kemudian mana lagi nih, di aceton kulit uppernya ya, terbuka. Nggak terlalu banyak protectionnya, dia bilang setuju karena ini beda dengan tas. Kalau di tas itu kan memang ada finishing yang lebih tebal dibandingkan di sepatu. Kalau sepatu itu justru bagusnya finishingnya nggak terlalu tebal. Biar breathable-nya lebih bagus. Iya, salah satunya karena itu. Okay. Nah, ini jadi intinya kalau menurut gue justru bagus nih dengan finishing yang seminimal ini. Nah, mungkin nambahin beberapa hal juga ya, berhubung kita lagi ngomongin kulit, mengasumsikan si sepatu ini tuh menggunakan 4 fit Italian cowskin. Estimasi gue setelah keliling beberapa supplier itu sekitar 17-19 euro buat uppernya doang. Nah, kemudian buat sole-nya itu cost-nya itu adalah sekitar 10-14 euro, dan untuk insole-nya 9-10 euro. Ya kan? Iya. Dan kemudian kalau kita lihat sampel yang di video itu di Patina. Kalau di sini enggak ya. Patina Service itu kalau di kita nih di Indonesia itu sekitar di euroin ya, di convert ya, itu 32 euro. Dan kalau buat aksesoris kayak beginian ya, gue udah sempat lihat-lihat, cari-cari aksesoris yang standar ini ternyata adalah sekitar 5 euro harganya. Si hardware-nya itu? Ya, betul. 1, 2, 3, 4 ya, segitulah. Berarti? Untuk standar gini. Jadi kurang lebih cost buat bikinnya itu adalah 84 sampai 168 euro. Atau? Ya, sekitar itulah ya pokoknya. Tapi sampai sejuta nggak? Nyampe lah. Nyampe kan? Sejutaan sampai sejuta koma. Sampai 2 jutaan. Nah, sedangkan kalau kita lihat harga jualnya itu 900 sampai 1000 euro, itu terbilang mahal sih sebenarnya, tapi agak make sense di mana dengan harga yang sama, brand Inggris itu biasanya bikin sampai belasan juta. Sampai 16-18 juta gitu kan, lebih mahal lagi. Price range-nya di atas $1.000 gitu. Ini naikinya di sepatu leather ya? Iya, tapi brand Inggris gitu. Nah ini kualitas. Betul, brand Italia ini ternyata pasang price point-nya lebih rendah daripada brand Inggris. Dan sebenarnya untuk kelas luxury shoes kayak begini di angka $1.000 itu make sense. Masih middle, bukan yang upper. Oh, masih middle 1.000? Masih middle lah. Anjay. Yang high end aja. High end-nya berapa? Ya, 20.000. Start from 30 jutaan lah, 30-40 jutaan lah.
Iya sih, ada yang juga yang sampai miliaran. Gitu. Dan kalau kita lihat ya secara bisnis, biasanya pengali untuk fashion itu kan kali 3 atau kali 5 lah paling maksimal. Lah, kali 10 juga ada. Ada kali 10. Nah ini tuh ternyata kalau anggap aja tadi 2 jutaan ya, 1 juta sampai 2 jutaan. Berarti kalau dijualnya $1.000 ya masih kali 5-an lah, kali 6-an, masih dalam taraf yang wajar tapi mahal. Nah sedangkan kalau dengan, let's say ya ini adalah barang Itali nih. Kalau kita benchmarking, mirroring ya, dengan kualitas mirip-mirip, mendekati atau bahkan sama, itu di Indonesia kita bisa dapat biasanya di harga 4 jutaan, 3 jutaan. 4 juta, 3 juta. Iya, Masih di make Mario sense. Minardi. Sama Iya. teknik Itali juga, bahan Itali juga kan, standar yang sama, itu kita bisa dapat harga segitu. Cuman yang bikin bukan orang Italia. Iya, nah ini sebenarnya gue pengen bilang, tapi yang bikin, jangan salah loh, yang bikin itu adalah orang-orang yang memang dapat pelajaran langsung dari Itali dengan mesin yang sama dengan di Itali. Waduh. Jadi ilmunya sama, tapi dikerjakan sama tangan Indonesia. Nah, Kayak itu dia. sih. Ya, Nah, gue tuh pengen bilang aja, ini tuh menjadi sesuatu yang menarik ketika di luar negeri itu harga segitu dan kemudian wajar, dan di harga di Indonesia nih yang bisa bikin di level segini itu jualan 3 juta dikatakan mahal, padahal enggak. Dia tuh kemurahan. Kemurahan? Iyalah, Mario Minardi kemudian bisa bikin di level yang sama, dia jual 3 juta, ya kemurahan dong. Value for money, bukan mahal, value for money. Lu aja nggak nyampe. Betul Iya, nggak? nggak nyampe. Iya, oke. Nah, kita lanjut lagi nih. Ada apa? Ya udah kejawab ya, Tender ya. Nanti gue bikin yang versi TikToknya yang lebih pakai bahasa Inggris. Video berikutnya ini Converse, Pak. Oke, sekarang Converse bikin Crocs. Nah, enggak. Lovers. coba mana kita lihat. Converse just made some loafers, and I'm gonna be honest, Kok kayak ada double project ya? Wah!